Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nurfitasari dari kelas 11 1A10 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada pengertian teknologi informasi. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan, kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah. Di sini ada pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Yang kedua, menurut Huck and Ken, seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Di sini selanjutnya ada penerapan teknologi informasi. Di sini ada bidang pendidikan, serta contohnya ada proses belajar e-learning, perbankan, program internet banking, pemerintahan pengembangan e-government dan bisnis, penggunaan platform e-commerce. Di sini ada pengenalan komputer hardware, software, dan brainware. Di sini ada definisi komputer. Apa sih definisi komputer? Definisi komputer itu yaitu peralatan device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan secara otomatis, menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan tersebut. Di sini ada aspek komputerisasi. Aspek komputerisasi itu ada dua, yaitu aspek teknis dan non-teknis. Aspek teknis itu ada hardware, software, dan brainware. Nah, yang kedua ada non-teknis, yaitu dukungan manajemen dan disiplin baru. Di sini ada klasifikasi komputer. Satu ada jenis data, ukuran, bidang masalah, dan kemampuan. Yang pertama ini ada berdasarkan jenis data. Di sini ada komputer hybrid. Komputer hybrid ini adalah kombinasi antara komputer. Jenis ini dapat melakukan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kedua ada komputer analog. Komputer yang menghasilkan data dalam bentuk dial atau grafik seperti besaran arus listrik. Yang kedua di bidang masalah. Special purpose computer. Komputer yang hanya dapat menyelesaikan suatu masalah. Contoh, komputer perbankan dan kilang minyak. Nah, ketiga di sini ada ukuran. Yang pertama ada komputer mini. Komputer mini ini memiliki kapasitas memori antara 8 MB sampai dengan 120 MB. Terus ada menggunakan register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Yang ketiga bersifat multi-user. Yang kedua ini ada komputer mikro. Bisa kita sebut sebagai PC atau personal komputer. Kapasitas memori 16 KB sampai dengan 1 MB. Menggunakan register 8 bit, 16 bit, 32 bit. Umumnya digunakan untuk single user. Lanjut, di sini ada kemampuan. Ada small scale computer. Ada kapasitas memori antara 64 KB sampai dengan 8 MB. Menangani puluhan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Ada medium scale komputer, kapasitas memori antara 512 KB sampai dengan 8 MB. Menangani ratusan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Yang ketiga ada large scale computer. Nah, di sini ukurannya besar. Kapasitas memori antara 512 KB sampai dengan 8 MB, kecepatan tinggi dan dapat menggunakan time sharing. Nah, di sini ada generasi komputer. Di sini ada generasi komputer pertama, yaitu di tahun 1945 sampai dengan 1959. Ciri-cirinya menggunakan tabung hampa. Jumlah tabung hampa yang digunakan kurang lebih 18.000 tabung hampa. Berat tabung kurang lebih 30 tahun. Banyak mengeluarkan panas,
kecepatan proses yang rendah, penyimpanan data terbatas. Contoh komputer generasi pertama ini ada Mark I, Leo, UNIVAC I, ENIAC, 8-Fok, 8-Stack. Dan ini ada komputer generasi kedua di tahun 1959 dan 1965. Ciri-ciri komputer generasi kedua ini menggunakan transitor atau disebut juga solid state device. Secara fisik makin ringan dan kecil dibanding generasi 1. Penggunaan memori atau storage makin besar, proses lebih cepat. Mulai digunakannya online data processing, mulai digunakan di storage penyimpanan data. Contoh komputer generasi kedua ini ada IBM, Honeywell, Xerox E101, UNIVAC 3. Sini ada generasi 3 di tahun 1965 sampai dengan 1970. Ciri-cirinya menggunakan IC, integrated circuits. Yang kedua menggunakan multiprocessing dan multiprogramming. Yang ketiga dia bisa menggunakan visual display terminal, menampilkan grafik, menerima dan menampilkan suara. Menggunakan MIRC atau Magnetic in Character Recognition. Contoh komputer generasi ketiga ini ada IBM seri 360, ICL 1900, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, dan masih banyak lagi. Generasi keempat, sejak 1970. Ciri-cirinya menggunakan LSI yang dikembangkan menjadi FLSI. Teknologi pembuatan FLSI disebut dengan MOS. Teknologi merupakan pemadatan ribuan transistor ke dalam suatu chip. Chip ini disebut juga dengan CMOS, chip metal oxide semiconductor. Karena terbuat dari metal, logam atau aluminium melalui proses oksidasi dan bersifat semikonduktor. Contoh komputer generasi keempat ini ada IBM 370i, Intel 404, Altair, Apple II. Dan ada komputer generasi kelima. Ciri-ciri komputer ini komponen dasar menggunakan ULSI, berkembangnya software baru, Microsoft dan Windows, OS 2, Linux, dan lain-lain. Memiliki kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Contoh komputer generasi kelima ini IBM PC 5150, BM 5140 PC, dan Macintosh 128K. Sekian penjelasan presentasi saya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.